Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di channel Tani Balap Indonesia, channel pejuang ketahanan pangan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengendalian gulma pada tanaman padi ya, yang rumputnya itu sudah penuh seperti ini ya. Ini kalau bisa dilihat ya, ini antara padi, ini padinya ya, dan ini rumput itu sangat penuh sekali. Cara pengendalian gulmanya, kalau kita kerjakan dengan cara matun, pasti akan menelan biaya yang sangat besar sekali. Seperti apa nanti metode pengendalian gulmanya dan kondisi lahan yang sebaiknya bagaimana, mari kita simak video lanjut selanjutnya. Oh ya sahabat yang baru menemukan channel ini, bisa subscribe ya, share dan komen-komen jika bertanya pada video-video kami. Jadi pada tanaman padi ini ya, ini gulmanya sangat banyak sekali. Ini namanya rumput dengkulan ya. Dengkulan ini rumput yang sangat sulit dikendalikan menurut orang-orang, tapi sebenarnya dengan cara yang tepat itu bisa dikendalikan. Di dalam pengendalian gulmanya seperti ini, itu yang perlu diperhatikan minimal ada 3 hal. Pertama, mengenai kondisi padi. Kedua, mengenai kondisi lahan. Dan yang ketiga nanti mengenai kondisi rumput. Itu termasuk dalam dosis yang digunakan berapa dan seberapa banyak. Pertama, mengenai kondisi padi ya. Jadi padi-padi seperti ini, sebelum dilakukan penyemprotan gulma ya, pengendalian gulma secara sistemik, itu harus kondisi padi dipastikan sehat. Walaupun rumputnya penuh, tapi kondisi padi harus sehat. Artinya dia tidak kena sundep ataupun kena penyakit jamur. Itu harus benar-benar dijaga. Nah, metode penjagaan padi sebelum disemprot pengendalian gulma secara sistemik apa? Lihat pada video saya, yaitu tentang penyemprotan umur 12 hari. Artinya waktu padi ini usia 12 hari sudah kita semprot menggunakan obat sundep atau Virtaco dan mutiara padi yang dicairkan. Itu untuk memastikan kondisi padi itu sehat. Oh ya, tidak lupa dicampurkan dengan antrakol. Itu untuk penjagaan kondisi padi biar sehat sebelum dilakukan pengendalian gulma secara sistemik. Itu untuk kondisi padinya, tanaman padinya. Terus yang kedua, mengenai kondisi lahan ya sahabat ya. Kondisi lahan itu diusahakan kondisinya itu kering. Artinya seluruh rumput itu nanti waktu disemprot itu terkena obat secara sistemik. Itu tadi. Jadi rumput-rumput yang kecil-kecil itu nanti terkena obat. Jadi kondisi lahan harus dibuat kering. Dan ternyata lahan yang pernah mengalami kekeringan ini sangat bagus untuk pertumbuhan padi ini. Ini padi saya ya, sahabat tani ya. Ini rumputnya penuh tapi padinya sehat. Itu mengenai kondisi lahannya harus dibuat nelo. Nelo itu, tapi ini mungkin agak terlalu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti langsung kita lakukan pemupukan di hari ketiga setelah penyemprotan pengendalian gulma secara sistemik. Jadi itu untuk kondisi lahannya harus kering, bahkan kalau bisa harus nelo seperti ini ya sahabat ya. Ini memang saya buat kering, jadi seolah-olah ini kekeringan, tapi ini tidak, memang sengaja saya buat kering biar waktu pengendalian gulmanya itu maksimal.
proses yang ketiga itu kita lihat tentang kondisi rumputnya. Kenapa kita lihat kondisi rumput? Itu nanti hubungannya dengan dosis berapa yang kita gunakan. Kalau melihat rumput itu seperti ini ya, artinya mungkin sekitar ini ya, ini kita menggunakan dosis Novleknya itu menggunakan dosis 50 ml per 17 liter air. Artinya satu tank itu diberi 50 ml untuk 17 liter air atau satu tank. Dan nanti waktu penyemprotannya ya, ini kan ada dengkulan ya, ada rumput dengkulan. Nanti waktu penyemprotan difokuskan, artinya seolah-olah dimandikan obat rumput. Alhamdulillah tadi pagi karena saya nyambi ya, saya sudah melakukan penyemprotan untuk kedoaan ini, dan ini sudah sangat efektif untuk pengendalian gulma secara sistemik. Nah, kalau nanti rata-rata rumput itu masih kecil seperti ini, menggunakan dosis 35 ml per 17 liter air atau per tank. Jadi kondisi rumput menentukan dosis yang kita gunakan. Ibarat manusia ya, atau ibarat hewan atau apapun, kalau masih kecil itu makanannya yaitu sedikit, tapi kalau sudah besar itu makanannya banyak. Begitu juga dengan pengendalian sistemiknya. Di saat rumput itu masih kecil, berarti dosis pembunuhnya secara sistemik cukup dengan dosis kecil. Tapi kalau kalau dosisnya banyak itu karena rumputnya sudah tinggi. Mungkin itu ya sahabat ya yang bisa saya jelaskan mengenai cara pengendalian bunga yang rumputnya penuh seperti ini. Penuh sekali ya, harus kita kendalikan ya biar aman. Tidak lupa slogan saya, siapa telaten pasti panen. Slogan Jawa yang selalu kita gunakan. Jangan perhatikan kenapa ini tadi saya semprot di waktu setelah subuh, karena dekatnya itu ada tanaman gadangan tomat. Jadi kita harus menghargai tetangga, sesama tetangga harus menghargai biar tidak kesababan. Jadi yang ini tadi sudah saya semprot tadi pagi. Selanjutnya kita menyemprot yang bidang lahannya jauh dengan tanaman tetangga, karena obat ini sangat berbahaya. Mari kita simak pencampurannya seperti apa. Oh ya, mengenai cara pencampurannya bisa dilihat pada video saya ya, yang lain dosisnya berapa, nanti kita lihat pada video lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Tetap semangat menjadi petani Indonesia, karena kita sadar tanpa petani Indonesia tidak akan tercapai swasembada pangan, dan pangan akan menjadi mahal. Akhir kata, billahi taufiq.